استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ناظرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد عبد الله أنصار رسول جمع رسول الله سمي لرسل وهاجر الله أحمد بن عيسى لسن فقيه وقدم محمد بن عليه وسلم ورحيم وإلا رقب الأعطاء سلم لقد الأجيل النبي ورقب الأحوال سيدس أبو يزال البصامي ورقب الرب النسيم السمان المدني ورقب العالم سيدس محمد بن الغزالي وإلى الروحي شيخنا محمد أرسل البنجري سيد بكلام بيان لسيمنا محمد كاشف عجل إسماعيل لشيخنا مربنا على علم العالم سيد الكرم أبو محمد أمين بدل سيدنا زين بن غضن سكر البنجري وخصنا شيخنا جميع سمع الرسالة وصلنا لمؤلف بيا الله العدد بعلوي وإلى الروحي من أنفق أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجد الرياء بين وأمهاتنا أن الله كريم له الشرف والرحمة والمغفرة يريد درجتي بالجنة ويدعو علينا ووالدينا وطلابنا وأحفظنا من بركاتهم ونورهم وسرهم وعلم خصوصياتهم ونفحاتهم وكراماتهم ويحشرنا في جماعة ويتوفينا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير حساب والعذاب ولا حساب زغنا علم على الدنيا بمثاق بهذا الرسول القادمة وزغنا أحسن القادمة فهم النبي نزل المرسلين وإلى المقربين وعلى هذه النية وكنة صالحة سنبي وللنبي سير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح علينا في الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهنا في يومنا هذا إلى يوم النشور. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد السرور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القبور. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتح زل ذكرهما بالعم النويد يعلم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya terlalu banyak yang selalu diberikannya kepada kita. Dan sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad bersama para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 10 baris ketiga dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa hasyarana bi zumurati bid daraini amin. Wa man arada al-amala bima zakarna فعليه بمطالعة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. Barang siapa yang menghendaki mengamalkan apa-apa yang telah kami sebutkan terdahulu, maka lazimilah dengan mutalaah kitab Al-Azkar. Ini ada salah satu namanya kitab Al-Azkar, kitab karangan Imam An-Nawawi. Ini kitab adalah sangat bagus, sangat baik, bahkan mempunyai khasiat yang luar biasa. Ini ada 5 rasanya kitab ini yang kita tuh dianjurkan berisi biar kita tuh kada apa namanya, kada bisa membaca, tapi kita berisi kitab itu. Fadilatnya, karamahnya itu kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala keturunan yang alim.
kada anak kena cucu, kada cucu kena buyut, kada buyut cicit, kada cicit cuit, kada cuit intah. Punya 7 orang itu ada di Allah Ta'ala zuriat orang alim. Bila kita bisi kitab itu, walaupun kita tuh kada bisa membaca warakahnya tuh. Nah, di antaranya itu adalah salah satunya itu adalah kitab Azkar ini. Nah, kitab Azkar An-Nawawi, kitab Azkar karangan Imam Nawawi, termasuk kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari menyada berjeki berduit besi tukar simpan di rumah. Ihya Ulumuddin ya juga ada di antaranya tuh simpan di rumah. Hilyatul Auliya, kitab-kitab itu tuh bagus bersimpanan. Dipadahkan larang kada larang, dipadahkan kada larang, dia larang. Kenapa? Karena harganya memang jutaan, 2 juta, 3 juta harganya. Kan satu sisi larang, tapi sebenarnya kada larang. Kenapa? Nukar HP na 4 juta, awaja menukar HP dah. Nah itu makanya dia dibedahkan larang, dia kada larang, padahal larang, dia larang. Bedahkan murah, larang jutaan harganya. Kada kalau nukar kita, tapi HP kawa menukar dari semaridit war HP kita. Nah itu nah bedanya. Itu salah satu keistimewaan kitab Al-Azkar. Nah di dalam Azkar itu banyak wiritan-wiritan yang dianjurkan Sidin. Kemarin kan ada disuruh kita tuh beramalan imbasam yang subuh, sore, hendak guring, hendak bangun guring, dan keadaan apa saja. Nah jadi banyak amalan-amalan itu di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullah. Benet barang dulu kita ada berjeki nukar kitab itu, barakahnya tuh gesan kita. Wa jazahu 'anil muslimin khairan, dan Allah memberikan balasan kepada orang muslimin akan kebaikan. Nah itu fungsinya basic kitab, salah satunya adalah Azkar namanya karangan Imam An-Nawawi. Wa min akidi ma warada bi adbaris shalah, dan kita yang lebih penting lagi kita itu disuruh berwirid sesudah selesai sembahyang. Nah makanya sembahyang itu kita dianjurkan berwirid, karena wiritan-wiritan yang kita baca itu akan memberi asar di dalam diri kita. Asar itu bahasa kitanya itu khasiat, manfaat di dalam diri kita, di dalam rohani kita. Kita merasa lapang, kita merasa tenang, kita merasa tenteram, atau kita dapat menyelesaikan masalah, atau kita keluar dari masalah, itu berkat wiritan-wiritan nang kita baca. Salah satu wiritan itu kan misalnya kita Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, itu artinya ya Allah selamatkan ulun daripada api neraka. Nah bila kita membaca itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, insyaallah gawian kita itu dipelihara oleh Allah daripada gawian-gawian yang menyebabkan kita masuk neraka. Bukan situ saya ini kita lepas dari neraka. Ada artinya tanda Allah menghindarkan kita masuk neraka. Di dunia ini kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, dijauhkan oleh Allah daripada pekerjaan yang menyebabkan kita masuk neraka. Nah, tangka dihindak aja menggawi nang kada baik. Nah, tanda kita diinginkan oleh Allah masuk surga, tangka 7 aja kita itu bergawi nang baik. Nah, itu berarti salah satu tanda bahwa Allah itu hendak memasukkan kita ke dalam surga. Kita tuh nang kepingin jaka majelis taklim, kepingin baca salawat, kepingin beramal beribadah sampai yang sunat. Itu tandanya Allah tuh menghendaki kita masuk ke dalam surga. Nah, tapi bila kita gawean kita menyala aja, itu tandanya Allah Ta'ala tuh kada ridha lawan kita.
Berarti kita tuh dihendak diolah hati-hati kalau kita takasubalah kayak itu dona. Nah itu salah satu manfaat daripada wiridan. Wa afdaluhu an taqula ba'da kulli maktubah. Nah wiridan itu yang paling afdal jasidin, engkau membacanya sesudah tiap-tiap salat fardu. Nah kita berwirid itu di mana aja boleh, di mana aja, kapan aja, saat apa aja, posisi kayak apa aja boleh berwirid itu. Kan dalam Al-Quran tuh qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri berwirid boleh, wa qu'udan berduduk sambil berbacaan boleh, wa ala junubikum sambil barabah juga boleh, kan boleh. Jadi berwirid boleh aja. Kalau ini masih kita hendak Mbah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sakit pinggang nih sambil berwirid sambil barabah boleh, ada nama larang. Paling-paling karena kawan dari di belakang besar boleh. Jadi berwirid tuh boleh aja nang kayak apa. Itulah namanya amalan ya kalau boleh. Sambil berjalan bacaan tidak apa-apa, tasbih tangan subhanallah 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 boleh. Karena memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, fazkurullaha qiyaman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah itu berdiri, wa qu'udan berduduk, wa ala junubikum barabah. Dan selain daripada yang tiga itu boleh aja sambil kayak apakah. Nah makanya ada salah ulama bahari kita itu berzikirnya itu dengan cara pengarangnya itu ya banasit, ya kan? Orang banasit itu kan, nah la ilaha illallah Allahu Allahu, bahkan ada yang sambil berdiri illallah Allah Allah. Itu memang daripada zikir. Kada larangan, karena memang Allah mengajarkan dalam Al-Quran qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri boleh, berduduk boleh, barabah boleh, dan antara keduanya ada antara kedua itu bahnu berdiri, bahnu berduduk, bahnu barabah. Oh ya kan. Nah disitulah pentingnya kita itu menuntut ilmu. Kalau kita ke dasar menuntut ilmu, melihat orang nangka itu lalu memprotes, apa aja berzikir, berhindik-hindik nangka itu berdiri. Nah, karena hanya ini kan ada rame benasyid awal guru kaspol ya kalau nah, Allah sambil berdiri itu kan berpajah lampu dan sebagainya. Ya memang kayak itu berzikir itu. Memang kayak itu berzikir itu dianjurkan kapan aja, di mana saja, saat apa aja kayak itu tuh. Nah makanya orang bahari itu bakar amat orang, karena orang setiap saat selalu zikir. Orang-orang bahari itu kenapa jadi mereka itu kubur bakar amat, mati bakar amat, karena waktu itu saat apa aja mereka isi zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah yang paling abdal tadi jasidin berwirid berzikir itu sesudah sembahyang fardu. Salah satu wiridan yang dianjurkan adalah kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ya kalau nah jadi tahu dah kita ilmunya, selama ini kita hanya hafal aja. Nah di mana anjurannya? Nah ini anjurannya di dalam kitab di Salatul Mu'awanah. Jadi datu kita bahari itu meletakkan dasar bahari itu ada dasarnya kitab. Kadang timbul waras sorangan tuh ada dasarnya. Nah ini dalilnya sudah kita bahari itu ada dalam kitab di Salatul Mu'awanah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa tasbih salasan wa salasin, dan sembahyang itu bacalah tasbih 33. Nah ya kalau
sebelum kita bertasbih dah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Rabbi. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, ini dalilnya, ini anjurannya dalam kitab. Hanya saja kita tahaga dalilnya ada di sini. Selama ini kita hanya menuruti aja ya Allah, mulai pedutuan kita bahari bawirid, mulai kuitan kita bawirid, guru-guru kita bawirid. Nah, di mana ambilannya? Nah, ini pengambilannya kitabnya di dalam kitab Risalatul Muawanah. Wa tahammada, dan engkau membaca alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa takabbara, dan engkau bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini dalilnya kita berwirid itu keseharian. Wa taqdimul mi'ah, dan engkau sempurnakan langkah 100. La ilaha illallah la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya kalau wa qul hadhil kalimat bi ziyadah, dan katakan olehmu dengan menambah kalimat yuhyi wa yumit 10 marrah. Nah, ya kita bahas salam tu, la ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah. Nah, ini dalilnya. Nang kita bawirid habis selesai sembahyang. Wa anta sanin rijlaika, lalu engkau melipat dua kakimu. Nah, kita kan sama bawirid kalau tahiyat akhir kalau, nah sesudah nang 10 kali itu la ilaha illallah syarikalah gitu kan, hanya melipat lah dua kaki. Nah, jadi nang bagus itu bila kita la ilaha illallah syarikalah itu betis itu jangan bergerak sampai tuntung 10 kali nang la ilaha illallah syarikalah itu, termasuk lilipatannya betisnya nih. Lipatan berlipat kita kalau batas kita tahiyat akhir dah, nah mulai berwirid la ilaha illallah syarikalah ini jangan digegarakakan nih sampai tuntung nang berwirid 10 kali itu. Nah, la ilaha illallah syarikalah wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah syarikalah qadir. Sudah tuntung 10, hanya kita Allahumma ajirni minan nar, hanya garakakan ada bapak. Nah, itu dalilnya kenapa orang bahari kada bergerak betis. Nah, selama ini kita hanya melihat ya Allah, melihat dan menggawi, cuma kada tahu ilmunya di mana. Nah, ini pang ilmunya andaknya di dalam kitab Risalatul Muawanah. Nah, dan sunat juga bawirid itu qabla an tatakallama ba'da salatil fajri, bahwa engkau sesudah sembahyang fajar jangan berkata-kata, dan bahwa engkau berkata-kata sesudah salat fajar, salat subuh, wal asri, dan sesudah asar, wal maghribi, dan sesudah maghrib. Wa min zalika an taqula asbahta wa amsayta subhanallah wa bihamdi mi'atah. Nah, dan hendaklah engkau apabila pagi dan sore, hendaklah engkau membaca wiridan la ilaha illallah, engkau membaca wiridan subhanallah wa bihamdih mi'atan 100 kali. Nah, subuh tuh atau sore subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilallah wallahu akbar, bisa jaga ditambah itu. Wa kadzalika wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi kulli yamin mi'ata marrah 100 kali. Ini semuanya dirisum oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab wiridan siden namanya Wirdul Latif. Di dalam wiridan kitab amalan Wirdul Latif ada di situ semuaan. Nah, jadi bila pian membaca Wirdul Latif itu sudah tak amalakan nang dipadahkan sidin di dalam kitab Risalatul Muawanah ini. Ini kan karangan Habib
Abdullah Al-Haddad. Nah, sama kan Ratib Haddad karangan Habib Abdullah Al-Haddad, Wirdul Latif karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, intinya baca di situ, ya ini sudah terbuat nang diajarkan sidin di dalam kitab ini nih. Nah, kan situ ada tasbihnya, subhanallah 100, alhamdulillah 100, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 100. Nah, ini bagi nama baca Wirdul Latif. Waj'al laka wiridan minas salah, jadikanlah itu wiridan engkau daripada sembahyang dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha wislatun bainaka wa baina habibillah, karena salawat itu adalah penghubung engkau dengan antara engkau dan antara kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa babun yufidu alaikal madad, dan itu adalah menjadikan engkau mendapatkan wadat dengan perantaraan hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita dianjurkan membaca salawat itu. Bila kita membaca salawat itu menjadi perantara penghubung kita antara kita dengan Allah melalui Rasulullah. Wa qad qala sallallahu alaihi man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyra. Nah, sungguh Rasulullah bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Tuhan menyahut salam kita. Itu intinya tuh. Kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah menyahutiakan salam kita. Dan berkat Rasulullah menyambungkan, nah model kayak orang bersusurung ini menyorongin, nah nyorong sorong ke sini, diberikan Tuhan pulang ke sini. Artinya kita itu terhubung dengan Allah berkat Rasulullah. Model kayak itu dah modelnya. Karena Rasulullah kan dengan Allah selalu, kitanya dengan Allah kada kawa. Lalu kita harus berhubung dengan Rasulullah. Nah, itu fungsi salawat. Kehebatan salawat itu tadi, yaitu 1 kali aja kita salawat, Allah membalas 10 kali. Ya, salawat handap tadi sallallahu alaihi Muhammad, paling handap sudah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mapakah sallallahu alaihi Muhammad, mapakah? Ulun pernah bahari menggani perguruan Matam almarhum Guru Sansuri di Pasayangan. Matam bahari di Pasayangan situ. Mbah Matam sepian di situ. Malam kainnya mbah maghrib ke rumah lah. Ulun datangi ke rumah dah maghrib, masjidin di jalan rel Pasayangan. Sekalinya apa? Sekalinya di jamu sidin makan maghrib, makan malam. Nah, ulun di sorangan. Apa yang terjadi? Keistimewaan sidin toh, kita melihat akhlaknya tuan guru nih. Sekali masuk, silakan di sidin makan. Enggih guru. Jadi ulunnya menginggahkan dia, memulai bingung. Ulun kada suruh melihat kubukan nang anu tuh, pertama melihat kubukan nang becirak tuh. Nah, kita kan melihat kubukan mangkok aja dia colok ngarin kacauan bakacau. Sidin betuang. Nah, kadang ngarti ulun hendak makan, tangan belum bebesuh, besuhannya kada terlihat. Mahir nang dilihat mangkok. Kita nah, kada mengerti cirat dikira cirat baju dingin aja kah? Paham sidin? Sini aja sidin. Unda basahkan. Tarik sidin tangan ulun, basahkan sidin ya nang cirat babanya nang betaneh. Da kada cirat halus nang orang babasuh tangan tuh. Nah, seorang mahir bakubukan bakacauan. Nah, nang ulun tangkap akhlak sidin di sini. Kalimat sidina sallallahu alaihi Muhammad sambil membasuhkan tangan ulun tuh sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Akhlak tuan guru artinya apa nang digawi selalu diiringi dengan salawat. Jaka ibarat paurutan tuh, nah sambil mau urut tuh sambil salawat. Nah, sallallahu alaihi Muhammad, di mana sakit pian sini sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan mau urut tuh mengoyak orang. Nang diurut bokoya, nang urut mengoyak. Sambil salawat bagus itu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah,
Kaitu gugurusan suri itu akhlak sidin. Kaina pulang mengotakkan nasi membuat ke piring. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengukut nasi dirangsang membuat ke piring ulun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu akhlak orang tua dan guru. Artinya apa? Tidak sunyi setiap pekerjaan itu selalu diisi dengan zikir dan salawat. Akhlak tuan guru Tuhan kaitu situ. Nah karena akhlak tuan guru kaitu, kenapa kita kada mau batik ya kala? Sidin tuk kalam benar ja kada muhani muha panyarikan tok kada tenang aja. Namun orang pernah bertemu dengan guru di Darussalam, guru Sansuri alus di sidin, awak sidin di Pasayangan. Nah, anak sidin kambar bari, wah ini alhamdulillah anak sidin kambar tuh jadi guru berdua di Darussalam, sudah jadi guru di Darussalam. Nah, yang kita sahid itu akhlak sidin itu apa nang digawe selalu diiringi dengan solawat itu kita pangaut nasi makan kenapa kita baca masak parang sambil bertanam ya lah masa parang salawat sallallahu alaihi Muhammad cicit ke sallallahu alaihi Muhammad. Nah nyaman aja kadang alih ada orang ada mendengar juga salat sambil jongkal nabani sallallahu alaihi Muhammad sambil menyesal nabani bertanam kayak itu sambil sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sambil bercucuk nyaman benar. Nah namun walaupun nyaman namun kita kada membiasakan diisi dengan salawat ya kada baca karena kita kada terbiasa. Nah oleh karena itu kita ubah pola hidup kita manfaatkan waktu gawian apa aja nang sekira jadi bernilai ibadah di sisi Allah, karena kita salawat itu menjadi penghubung antara kita dengan Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala wa qala ahli salam wa habbukum alayya aqarrukum min majlisan. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan kepada kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat. Allah tolong dalam taat amal ibadah, selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dikabulkan bersama-sama oleh surga dan di akhir ini ya. Nabi Nabi Suratul Fatihah.